Kita sebut konsep yang diambil itu adalah Meru. Meru itu adalah inti. Jadi inti semesta gitu, di mana itu terpusat di tengah, sehingga kita lihat di tengah pasti ada candi induk. Candi inti. Iya, candi inti. Yang itu kemudian dikelilingi oleh candi Perwara. Nah, kalau kita lihat posisinya itu nanti akan lebih detail di Candi Sewu. Dan ini nanti kita akan menceritakan satu candi yang coraknya berbeda. Kalau yang di Prambanan adalah candi Hindu, yang di sini adalah candi Buddha. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlahnya 1000? Dan kadang saya dulu juga orang-orang bilang, saya waktu kecil ya, Candi Prambanan itu Candi Sewu gitu. Ternyata kompleksnya berada di Candi Prambanan, Candi Sewu itu. Yang pertanyaan adalah apa jumlahnya 1000 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di GAD. Teman-teman, kali ini aku dan Om Hao sedang berada di perkomplekan Candi Prambanan, Om ya. Iya. Banyak Om ya, termasuknya Om ya. Dan ini sekarang kita berada di Candi Lumbung. Lumbung, iya. Ya, ini sebenarnya kita ada di dalam kawasan Prambanan, kawasan Candi Prambanan. Jadi mungkin teman-teman tahunya kalau di Candi Prambanan itu adanya Candi Prambanan aja ya. Tetapi ternyata di sini dalam satu pagar itu ada Candi Lumbung yang ada di belakang kita. Kemudian Candi Bubra dan yang terakhir adalah Candi Sewu. Gitu. Nah, sekitarnya ini sebenarnya ada Candi Gana juga yang masuk satu ini lingkup. Dan ini nanti kita akan menceritakan satu candi yang coraknya berbeda. Kalau yang di Prambanan adalah candi Hindu, yang di sini adalah candi Buddha. Nah, mungkin ciri-ciri kalau kita lihat perbedaannya adalah kalau candi Hindu itu dia ramping, dia tinggi ramping gitu. Dan di atasnya ada ratna atau intan. Sementara kalau candi Buddha itu dia agak tambun, agak gemuk ini ya, melebar ya itu atasnya ada stupa. Gitu. Nah, ini mungkin kita kan ngintari dan di sini nanti akan mengintari ini ya. Ini karena letaknya simetris. Jadi di sini ada Lumbung, di sana ada Bubra dan di sana ada Sewu. Nah, ini kita pembukanya di sini dulu. Kita nanti akan mengkisahkan Candi Lumbung ini seperti apa. Berdasarkan beberapa ini ya, Mas Sami mungkin Mas Sami juga sudah baca, saya juga sudah baca dan mempelajari tentang literaturnya tentang candi ini. Nanti mungkin kita baiknya kita pindah sana biar kita nanti bisa ngelihat dari sisi yang lain, sisi yang lainnya. Oke, ayo. Nah Om, Ya. kan kalau dilihat-lihat nih sangat rapi Om ya, walaupun emang masih dalam pembangunan ya. Cuman kalau menurut Om Hao, ini konsistensi pembangunan atau bentuk si candinya itu dari abad keberapa Om? Ya, kalau kita lihat ya, ini dari abad ke-8 hingga abad 9 gitu. Dimana kalau corak di Mataram kuno dan juga Singosari itu bentuknya adalah meruncing ke atas. Bersusun. Yang membedakan adalah Majapahit. Di era Majapahit itu dia bentuknya berundak dan lapang, ada lapang. Nah, ini kalau bangunan candi ini itu melambangkan 3 unsur sebenarnya. Oh iya. Jadi alam bawah, alam tengah dan alam atas. Alam atas. Nah, dalam penyebutannya adalah ada Burloka, Buwarloka, kemudian Swarloka atau Swargaloka paling atas. Nah, alam bawah ini adalah alam untuk mereka-mereka yang sudah meninggal. Alam ruh, alam astral, kita sebutnya ya. Yang tengah itu adalah alam nyata, manusia. Kita tinggal di alam tengah, dan alam atas itu adalah kadewaan atau nirwana. Penduduk langit lah ya. Swarloka atau langit gitu. Nah, ini ada berarti kaki candi, badan candi, kemudian atap atau kemuncak, ini paling atas. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya desain candi ini diilhami ya atau diambil dari India gitu, konsep-konsepnya. Nah, ini nanti mungkin akan kita ceritakan nanti konsepnya ini sebenarnya pada umumnya adalah konsep mandala gitu. Nanti akan kita ceritakan ketika di Candi Sewu lebih luasnya ya. Nah, ini juga merujuk pada kitab. Yang kitab itu lebih membahas ya atau kitab acuan untuk tata ruang dan tata bangunan, yaitu kitab
vastusastra. Vastusastra, Ya, atau kalau yang kemudian diperuntukkan untuk para silpin itu adalah ahli bangunan dan ahli seni yang membangun candi pada waktu itu, atau kita sebutnya mungkin engineer gitu, yang juga bisa seni. Itu adalah Manasara Silvasastra. Jadi vastusastra itu secara keumuman, tapi untuk para silpin ini adalah silvasastra. Oh, turunannya Om. Turunannya iya. Ya memang kitab ini belum, vastusastra sendiri tidak ditemukan di Indonesia atau Nusantara, dan itu diambil ya dari India, dipelajari. Di mana kenapa mengambil dari India, karena berdasarkan konsep Mahameru. Gitu. Jadi kita sebut konsep yang diambil itu adalah Meru. Meru itu adalah inti. Jadi inti semesta gitu, di mana itu terpusat di tengah, sehingga kita lihat di tengah pasti ada candi induk. Candi inti. Iya, Ya. candi inti. Yang itu kemudian dikelilingi oleh candi perwara. Nah, konsep Meru itu nanti akan kita temukan waktu kita di Candi Buba. Candi Sewu. Sewu. Iya, di situ. Nah Om, Iya. sebenarnya ada pertanyaan yang dari tadi aku tuh simpan sebenarnya. Ini kan dinamakan Candi Lumbung ya Om. Iya. Itu gimana sih prosesnya, kok bisa jadi Candi Lumbung? Apakah memang ini tempat lumbung padi Iya, atau iya. seperti apa? Iya, sebenarnya kalau kemudian mengarah ke Candi Lumbung penyimpanan padi, itu tidak demikian, salah besar ya, tidak. Lumbung di sini sebenarnya mengacu pada parapan lokal, penyebutan. Parapan itu penamaan gitu. Lumbung itu tempat penyimpanan padi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini, atas itu seperti halnya Oh, lumbung Iya, padi. Atau kalau betul, kita lihat di betul. kampung-kampung dulu itu, biasanya gabah yang masih ada batang Batangnya, padi, Padi, pari, apa itu padi itu pohon bukan pohon ya, nyebutnya itu ya ini beras beras gitu. iya. Batangnya itu kan kalau ditumpuk-tumpuk gini, biasanya tangannya ada apa, kayu, biasanya kan membentuk seperti itu. Jadi kayak lumbung padi gitu. Karena penamaan itu tentunya kan mengikuti daerah, mengikuti penyebutan lokal atau daerah di mana berasal gitu. Jadi boleh dibilang sebenarnya suka-suka gitu. Jadi Gitu. ini Om ya, yang memberikan nama Candi Lumbung ini sebenarnya bukan nama dari asal usulnya di Iya. abad ke-9 itu Iya, berarti ya? Iya, karena sebenarnya untuk penamaan yang persisnya itu belum diketemukan. Gitu. Karena ini mengacu pada prasasti Iya, yang iya. ditemukan, apakah di situ ada penyebutan namanya gitu. Namun penjelasan secara eksplisit ya dan secara keseluruhan itu memang tercatat dalam buku pengantar seni Hindu Jawa atau Inleiding tot de Hindus Yavan Kunst jilid 1 oleh N.J. Krum. Gitu, yang saya pelajari dari situ menyatukan bahwa ada beberapa ornamen-ornamen dan juga seni-seni yang dibenamkan di sini. Nah, kalau kita lihat sendiri, para silpin pada waktu itu mencoba untuk meramu, Mas. Iya, iya. Yang itu disesuaikan dengan kearifan lokal, dengan desain-desain karya lokal. Kalau kali ya. Jadi di India sana itu tidak seperti ini candinya. Beda Om ya? Beda. Di Jawa terutama itu diramu Sesuai dengan desain karya baru gitu. Iya, Jadi iya, ada iya. kearifan lokal di situ, ada desain baru yang coba dikaryakan lagi oleh para silpin gitu pada waktu itu. Nah, jadi teman-teman, penamaan Candi Lumbung itu berarti dinamai oleh ini Om, penemu ya mungkin ya. Iya, iya. Penemu dan masyarakat sekitar. Yang aku Iya. tahu sih seperti itu. Jadi bukan emang nama asli dari dulunya ini dinamakan Iya, iya. Candi Lumbung. Nah, untuk fungsinya apa Om sebenarnya Om? Candi Iya, Lumbung? kalau kita lihat ini kan Buddhis ya, Buddha. Dan menurut prasasti yang ditemukan di sini di Candi Lumbung ya, itu adalah prasasti Kelura. Gitu. Prasasti Kelura ini bertarik angka 704 Saka, atau kira-kira tahun berapa, Mas? Pernah mengkonversi waktu itu tambah 78. Jadi sekitar 782 Masehi. Bertariknya itu. Iya, 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 iya. di mana, lama banget berarti Om Iya, ya? iya, di mana menurut ini ya, epigrafi ya, Bukhari itu menyampaikan bahwa dalam pembangunan ini perintah atas Raja Rakai Panangkaran. Di mana di situ isinya pada umumnya adalah sebenarnya candi ini adalah candi Buddha tentunya. Dan di situ dituliskan bahwa perintah untuk membuat arca Manjusri. Nah, oleh Raja Indra gitu. Nah, Manjusri ini siapa? Itu nanti akan kita bahas ketika di mana di Candi Candi Sewu. Sewu. Iya, Gitu. Itu, dan dalam prasasti itu
itu bertuliskan dalam bahasa Sanskerta, kemudian aksaranya itu adalah Pranagari. Nah, aksara Pranagari ini mengacu pada Buddha aliran Mahayana, sehingga alirannya di sini Mahayana. Yang diutamakan adalah penyembahan atau penghormatan terhadap Dhyani Buddha. Oh, jadi tempat ibadah Tempat ya Om ibadah, ya? iya, karena candi itu pengertian secara umum adalah sisa-sisa dari penyembahan ataupun sisa-sisa penghormatan masa Hindu-Buddha atau iya. masa klasik di situ gitu. Jadi dulu tempat untuk ini untuk berdoa. Untuk pendharmaan, penganugerahan gitu. Nah, di sini juga kalau kita lihat dari relief-reliefnya itu juga menyimpan beberapa hal-hal yang unik juga gitu. Dan kemudian ada tentang sebelum kita masuk ke, jadi ada satu candi utama itu dikelilingi dengan 16 candi perwara. Nah, itu di dalamnya itu di candi utama sebelum kita masuk sebenarnya ada relief di pintu masuk itu tentang dewa Kuwala dan juga Hariti gitu. Nah, ini penggambaran itu, tapi tadi sempat kita cek itu kemungkinan ini sudah diganti dengan yang baru gitu. Selain itu juga patung-patung arca untuk meletakkan di relung-relungnya itu adalah Dhyani Buddha. Kemudian ada juga tentang bodhisattva. Itulah Manjusri ini sebenarnya seorang bodhisattva yang nanti akan kita bahas di Candi Sewu itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir buat di Candi Lumbung nih ya. Iya. Jadi kan dari tadi kita udah bahas susunannya dan lain-lain, cuman agak kurang ya kalau kita misalkan nggak ngomongin tentang patung atau relief yang ada di dalam candinya. Nah, itu kemungkinan kan banyak perbedaan-perbedaan antara candi dan candi lainnya. Iya. Spesialnya di Candi Lumbung apa? Ya tentunya kan setiap candi itu pasti ada pembeda dalam arti segi seninya, Mas. Betul. Nah, seni ini memang kemudian juga diilhami ya berdasarkan situasi setempat, sehingga yang membedakan kalau biasanya Makara, jadi Makara itu apa? Pertanyaannya adalah Makara itu hewan mitologi. Biasanya kepalanya adalah gajah, mulutnya biasanya bisa naga, ular atau ikan gitu ya. Nah, badannya itu dan ke belakang itu biasanya bervariasi. Nah, itu Makara yang ada di situ itu Mas Makara. Oh, yang di bawah itu yang ya? ada ini linting di tangga itu. Jadi itu boleh dibilang adalah penjaga pintu atau yang menaungi pintu. Nah, di atasnya biasanya ada Kala yang tadi Dewa Kala. Iya, Dewa Kala. Nah, pembedanya kalau di Jawa Tengah itu Dewa Kalanya tidak bertaring, tapi kalau di Jawa Timur biasanya lengkap. Nah, ini biasanya Kala Makara. Jadi ini penjaga pintu. Yang di atas adalah Kala. Dewa Kala itu adalah dewa waktu. Memang selain untuk tolak bala, Dewa Kala juga menjaga bangunan biar tak lekang dimakan oleh waktu. Itu. Nah, yang unik di sini adalah di mulutnya. Kalau kita lihat mulutnya di Makara itu biasanya kalau di candi lain itu biasanya ada makhluk kecil di situ. Makhluk kecil ini bisa berwujud singa, berwujud orang, manusia, atau buaya atau apa, pokoknya ada makhluk kecil. Oh, makhluk hidup aja Om ya? Makhluk kecil di sini. Nah, biasanya itu, misalkan kita lihat di Borobudur, misalkan itu. Nah, kalau di sini itu adalah benang sari, bunga atau tanaman atau flora. Ada juga yang bentuknya itu adalah terate atau padma. Nah, kenapa terate misalkan? Jadi terate itu dalam filosofi Buddha sendiri, Buddhis sendiri, bahwa satu elemen bunga yang dia selain memiliki satu keindahan juga dia adalah sumber kehidupan melambangkan kehidupan dan selalu berbunga, sehingga itu bentuk dari kehidupan yang terlahir kembali itu atau perputaran kehidupan. Nah, selain itu juga makna dari teratai sendiri atau padma sendiri adalah satu bunga flora yang dia tumbuh di atas lumpur, tapi bisa tumbuh di atas tempat yang kurang bagus, yang kotor, tapi dia menampilkan keindahan. Jadi sejatinya menjadi seorang manusia itu adapun di mana, tapi hendaklah menjadi seseorang yang selalu baik. Jadi orang baik gitu, harus berbudi gitu ya, walaupun ada di sebagai makan situasi, bahkan situasi terkotor, terjelek gitu, tapi harus menampilkan keindahan gitu. Selain itu juga lambang dari kesuburan gitu. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan dua relief yang di sini adalah Kuvara. Jadi Kuvara itu adalah dewa kekayaan dan penjaga harta. Itu adalah satu lambang kemakmuran, dan Hariti ini adalah simbol dari
pengasuh atau kalau kita sebut itu lebih mengarah pada kesuburan. Nah, untuk Kuvara dan Hariti nanti akan kita lebih detailkan cerita di Telusur Malam. Gitu. Oke, menarik teman-teman. Ya. Mungkin cukup ya di Candi Lumbung ya. Iya. Gitu. Sebenarnya masih banyak yang kita ceritakan, tapi Iya. nanti bisa bertemu di Telusur Malam. Iya, gitu. dan juga di sini juga ada gerbang antar dimensi. Nanti kita akan bahas juga di Telusur Malam. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan menuju Candi Bubrah. Ayo. Bubrah, kita sebelah sana ya. Nah teman-teman, sekarang aku sama Om Haus sedang berada di Candi Bubrah. Tapi nanti dulu Om, Iya. yang Bubrah yang mana Om? Iya. Yang jelas bukan hatimu kan yang bubrah. Tidak, jangan. Iya. Nah, ini kan beda nih Om. Iya. Penamaannya sama apa yang kita lihat ya teman-teman. Ini tidak ada yang bubrah, sedangkan candi-candi lain kan masih banyak tuh yang bubrah-bubrahnya tuh Om. Kenapa Om? Kok bisa? Iya, dulunya ini Bubrah Mas. Bubrah itu seperti halnya sebelumnya kita bahas tentang Candi Lumbung ya. Bubrah itu mengacu pada berserakan. Amburadul, tidak karuan gitu ya. Jadi candi ini sebenarnya baru selesai restorasi pemugaran itu tahun 2017 dari tahun 2013 dan biayanya hampir 13 M. 13 miliar. Iya, salah satunya menggunakan teknologi canggih ya dalam bidang arkeologi, pemugaran, seperti sistem GIS misalkan di situ, kemudian fotogrametri gitu ya, dan juga menggunakan aplikasi 3D untuk memperkirakan konstruksinya seperti apa. Dan kalau kita lihat tidak ada batu berserakan dan bisa berdiri. Ibaratnya pertanyaannya adalah banyak sekali menggunakan elemen-elemen batu baru. Gitu untuk menambah daya dukungnya gitu. Jadi satu ciri bahwa kalau batu baru itu biasanya polos, di situ ada titik tanda menyerupai paku. Jadi itu penanda yang membedakan. Gitu. Nah, kalau sebelumnya kita lihat Candi Lumbung berbahan baku, batu andesit, ini pun juga menggunakan bahan baku batu andesit. Yang jika dilihat itu banyak sekali ditemukan secara sumber daya alamnya itu di sekitaran Sungai Opak gitu, dan termasuk penggalian-penggaliannya karena ini dapat banyak limpahan dari vulkanik Gunung Merapi gitu. Jadi batu andesit itu batu yang dia berasal dari lahar yang membeku dan memadat itu sebelum mendekati permukaan tanah atau di atas permukaan tanah gitu. Nah, kemudian prosentasinya adalah 60-40. Jadi 60% adalah batuan lama, 40% adalah batuan baru. Nah, kalau menjadi satu pertanyaan, kayak tadi kok ini banyak ya belum direnov, kok batunya belum dirangkaikan. Ini banyak hal Mas yang melatar belakangi itu. Pertama, karena hilang, kemudian tertimbun gitu ya. Dan juga berserakan di mana-mana. Nah, Candi Bubrah ini sendiri kalau dilihat sebenarnya pembangunannya tidak jauh beda, jadi di antara abad ke-8 hingga abad ke-9. Jadi kurun waktunya hampir sama, 782 Masehi, gitu, berbarengan yang di masa Rakai Panangkaran, gitu, dan coraknya Hindu juga, gitu. Nah, kenapa Bubrah? Karena dulu mengalami gempa bumi. Betul. Ya, jadi selama 2 kali ya, jadi di abad ke-10 dan 16. abad ke-16. Nah, di abad ke-10 ini dan awal dan akhir ya, mungkin bisa diperkirakan juga di tahun 1006 ketika terjadi Mahapralaya, terjadi gempa bumi yang sangat kuat di sini gitu. Sistem penyusurannya masih sama, yaitu interlock dan juga menggunakan susun kering. Iya, jadi penataannya kering Mas, seperti puzzle. Jadi tidak ada semen atau ditemukan seperti acian gitu ya. Acian atau campuran racikan semen gitu, walaupun semen kuno itu ya. Jadi benar-benar susun kering gitu. Karena mengalami gempa itu sehingga berserakan, dan kalau kita lihat sebenarnya posisi tanah ini tidak stabil karena ini kita berdiri di atas elemen ataupun struktur tanah
letusan Merapi gitu. Nanti kita temukan di Candi Sewu ya, bisa kita lihat perbandingannya gitu. Betul, betul, betul. Gitu. Nah Om, kalau dilihat dari bentuknya nih Om ya, aku rasa ini kayaknya candi Buddha juga nggak sih? Om? Iya, iya. Ya saya sampaikan pun sama ya, salah satu cirinya adalah di atas ada stupa Mas. Jadi stupa itu pengertiannya adalah relik ya, satu bangunan yang di situ berbentuk ini ya, berbentuk apa sih kalau jembling itu apa bahasanya, ini adalah berbentuk agak kubah, ini di atasnya ada pucuknya ya, itu biasanya untuk menyimpan relik ataupun tulang misalkan gitu ya dari orang-orang penting di agama Buddha di dalamnya. Dan kalau kita lihat juga pembangunannya itu bisa diinspirasi dari daun pohon Bodhi. Nah, pohon Bodhi itu kan begini, ada kayak kuncupnya. Itu kalau pohon Bodhi begini, kalau dibalik gini. Jadi tempat dulu untuk bersemedi Siddhartha Gautama, Buddha Gautama bersemedi di situ. Jadi bentuknya ini. Jadi stupa itu. Jadi fungsinya buat beribadah juga gitu Om? Iya, fungsinya sama. Dan jadi ditemukan arca Panca Tata Gata, yaitu 5 arca Buddha yang mewakili 5 mata angin penjuru, di mana satu adalah pusat. Jadi 4, kemudian 1 pusat. Di sini mengacu pada semedi Buddha, gitu. Semedi secara keagamaan Buddha yang bersifat esoteris, gitu. Jadi setiap relung-relungnya itu diisi oleh patung Buddha Panca Tata Gata, dan itu mewakili 5 elemen mata angin itu gitu. Dan katanya satu di tengah juga ya satu Om, di tengah iya, kalau nggak salah itu juga memiliki sikap-sikap tangan atau mudra yang berbeda-beda. Mungkin nanti lebih detailnya kalau kita membahas tentang posisi tangan atau sikap tangan itu pas nanti kita di Candi Borobudur gitu. Betul, iya. betul. Nah ini kan ukurannya juga 12 kali 12 ya Om ya, dan juga sesuai fungsinya tadi sebagai tempat ibadah. Cuman yang aku baca-baca ya Om ya, ini kaitannya dengan hal-hal kosmik itu apa ya Om ya, maksudnya Om ya? Iya, hal kosmik ini kan mengacu pada semesta sebenarnya, bersifat mandala itu tadi Mas, dimana secara kajian keseluruhan ya bahwa di konsep mandala itu pasti ada satu inti gitu, yang itu dinaungi oleh beberapa hal gitu. Salah satunya itu diambil dari titiknya itu adalah Meru Mas, gitu. Nah Meru ini kan dia berada di India ya, itu pusat dari semesta atau pusat dari dunia gitu. Meru, di mana Meru ini itu dikelilingi oleh 7 samudra dan juga 7 benua. Ya. Nah di luarnya ini ada 4 benua lagi yang terbagi menjadi 4 penjuru. Nah kalau kita lihat posisinya itu nanti akan lebih detail di Candi Sewu gitu. Nah dari keempat benua yang ada di luar itu, kalau kita lihat nanti membentuk seperti mata angin. Iya, jadi ada 7 ya dikelilingi, gitu. Di tengahnya ada pusatnya, Merunya. Kemudian yang luar ini ada 4 benua luar. Nah, manusia itu tinggalnya di bagian selatan, atau disebutnya dengan Jambudwipa. Nah, Jambudwipa itu mana kalau kita lihat dalam konsep kosmiknya yang ada di sini, itu bahwa ya antara Lumbung dan Bubra ini. Nah ini namanya juga belum diketahui secara pastinya. Tapi berdasarkan prestasi Kelurak ya yang dikeluarkan di masa Rakai Panangkaran, di mana Maharaja Indra itu sebagai pelaksana pembangunan bangunan suci, gitu, yang bercorak Buddha. Gitu. Disebutkan di 3 tempat ini dan beraliran Buddha Mahayana karena ditulis dalam aksara Pranagari berbahasa Sanskerta itu di masa dinasti Sailendra. Nah kemudian pembangunan itu juga disebutkan di prasasti Kalura itu tentang pembuatan atau pembangunan arca Manjusri gitu, sehingga juga tertuang dalam prasasti Manjusri gitu, Manjusigra gitu, Manjusigra yang ditemukan tahun 1960 di salah satu candi perwara yang ada di Candi Sewu gitu, tahun 1960 itu ditemukan. Nah ini dia berbahasa Melayu kuno, tapi beraksara Kawi atau Jawa kuno gitu, dimana di antara bait-bait antara 8, 9 atau 10 saya lupa, kemarin sempat membaca tepat 9 itu. Di situ disebutkan bahwa bangunan suci ini itu adalah tinggalan yang mulia gitu, ditujukan untuk Sri Naraswara
yang telah mencapai kadewaan gitu. Nah, kadewaan ini dimaksud adalah seseorang yang sudah wafat. Iya. Nah, Sri Naraswara ini itu diyakini atau bisa disambungkan itu dengan Maharaja Teja Punapane Panangkarana atau Rakai Panangkaran. Oke. Gitu. Nah, disebutkan juga di Prasasti Manjusri itu bahwa Manjusri Grah ya disebutkan bahwa diperlukan perluasan dan juga perbaikan bangunan untuk rumah bagi Manjusri atau Manjusri Grah gitu, dimana Prasasti Manjusri Grah ini bertarik 714 Saka atau 792 Masehi gitu, jadi di masa sama gitu, dimana kemudian berlanjut gitu. Nah, Manjusri Grah ini mana? Yaitu adalah Candi Sewu sekarang gitu. Jadi semuanya saling berkaitan ya Om ya? Iya, iya. Dalam Prasasti Manjusri Grah itu juga disebutkan di situ perluasan prasada atau bangunan suci ya. Perluasan di sini tentu berarti perluasan kemudian perbaikan penambahan yang dilaksanakan oleh Dang Nayaka di Randaluara atau seorang suci agama Buddha. Gitu, yang tujuannya untuk tadi saya sebut lagi untuk seorang Sri Naraswara gitu. Di mana beliau ini adalah seorang raja atau kita sebutnya Rakai Panangkaran atau yang bergelar Puja Punaparne Panangkarana. Sri Maharaja gitu, itu nama beliaunya sebelumnya gitu. Oh, berarti udah lama berarti Om pluralisme atau sinkretisme Hindu Buddha itu udah lama ya berarti ya? Iya, dan itu juga melebur Mas. Salah satunya terbukti ketika kita sebut bahwa antara kurun waktunya itu 782 ya. Yang kemudian di 782 kita sebutnya kalau di Prasasti Siwagra ya, yang di 856, 5854, 856 itu Candi Prambanan atau Siwagra. Itu berarti selisih waktunya kan tidak ada 100 tahun Mas. Itu di masa-masa tersebut gitu. Jadi memang diteruskan ketika Rakai Pikatan ya, dan sebelumnya itu menikah dengan putri dari penguasa agama Buddha gitu. Jadi Hindu dengan Buddha, yaitu Pramodya Wardhani, yang dibangun karena Candi Prambanan gitu. Oke, nah teman-teman mungkin untuk lebih lengkapnya nanti bisa kita bahas di Telusur Malam nggak sih Om? Iya. Ya kan, jadi teman-teman harus daftar Telusur Malam di Candi Prambanan, dan terutama kita bakalan fokus ke ini Om ya, 3 candi ini ya. Iya, nanti kan kita telusuri ini satu-satu dan kita bisa melihatnya lebih dekat lagi. Betul. Gitu. Oke, next Om, kita ke Candi Sewu. Sewu. Sebelah sana. Iya. Nah, teman-teman, sekarang aku sama Oma udah sampai di Candi Sewu nih Om ya. Iya. Kan tadi udah dijelaskan dari Candi Lumbung, terus juga Candi Bubrah, dan sekarang kita di Candi Sewu. Nah, ini adalah bagian dari peluasannya Om ya, pada saat masa Rakai Panangkaran kalau nggak salah. Iya, sebenarnya kalau saya ulang lagi ya, bahwa dua prasasti itu menjadi satu rujukan sumber sejarah tentang pembangunan Candi Sewu gitu. Di mana tadi kita sebut ada Prasasti Klurak di 782 Masehi, dan kemudian Prasasti Manjusri Grah di 792 Masehi. Di mana kalau yang Klurak itu kan tentang perintah pembangunan bangunan untuk Arca Manjusri. Mau dibikin rumah. Kalau yang Manjusri Grah itu lebih mengarah pada perluasan atau pelebaran. Ngapik lah Mas, lebih baguskan lagi, diperluas lagi gitu. Nah, Candi Sewu ini dibangun pas masa kata disebut Mas Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran yang beliau berkuasa selama 38 tahun antara tahun 742 hingga tahun 784 Masehi gitu. Jadi beliau ini cukup lama memerintahnya gitu, membangun tempat ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlahnya 1000? Dan kadang saya dulu juga orang-orang bilang, saya waktu kecil ya, Candi Prambanan itu Candi Sewu gitu. Ternyata kompleksnya berada di Candi Prambanan, Candi Sewu itu. Yang pertanyaan adalah apa jumlahnya 1000 gitu? Oh tidak ya Om? Ya, tidak tentunya gitu. Dan apa dibangun semalam juga tentu tidak. Gitu ya. Nah, jumlahnya 1000 itu sebenarnya mengacu pada banyaknya bangunan candi yang nampak secara mata Mas.
Gitu. Jadi ini parapan juga atau penamaan lokal. Tadi kita sebut ada Candi Lumbung yang bentuknya menyerupai lumbung, dia dikasih nama lumbung. Yang berantakan berserakan dinamai nama Bubra. Yang banyak nggak bisa dihitung dinamai Sewu gitu. Namun secara kenyataan jumlahnya sebenarnya hanya seperempatnya saja atau tepatnya 249. Di mana satu adalah candi utama, kemudian 8 candi pengapit atau 4 pasang ya, 8, dan sisanya adalah candi pengiring gitu atau candi perwara yang sejumlah 240. Nah, candi perwara ini terbagi menjadi 4 baris gitu. Jadi baris pertama ada 28, baris kedua ada sekitar 44, kemudian baris berikutnya ada 80, dan yang terakhir ada 88. Bisa dihitung, tuh ada 28, 44, terus kemudian ada 80 sama 88, itu totalnya 240, itu totalnya semua. Nah, ini sebenarnya diciptakan ya atau dibangun, saya lupa. Di setiap pintu masuk di 4 gerbang itu dijaga sepasang Dwara Pala itu. Dwara Pala, kan bisa lihat tuh yang raksasa ukuran 2 meter Om ya? Ukuran 2 meter itu. Nah, kalau kemudian kita lihat ya, kalau tadi bahwa konsep inilah yang disebut dengan konsep mandala itu atau Vastu Purusa Mandala. Vastu Purusa Mandala atau yang berkaitan dengan kosmik-kosmik. Ya, kosmik gitu. Ya. Dimana di sini sebenarnya melambangkan sesuatu hal yang mandala itu kan artinya adalah lingkaran, Mas. Atau disebutnya itu manda dan la gitu. Nah, fungsinya untuk apa lingkaran itu? Adalah menangkap esensi kedewaan. Yang turun, estetorik, turun itu benar. Jadi yang turun itu. Nah, tujuannya apa? Ketika dibangun itu bahwa ini bisa menangkap beberapa elemen-elemen itu, kedewaan rohani itu gitu. Nah, tetapi dalam konsep mandala sendiri itu kan dia lingkaran. Lingkaran ini ketika diterapkan di Jawa pada waktu itu, para Silpin tahu gitu bahwa lingkaran ini susah dipahami oleh orang awam, orang umum, susah. Sehingga dibentuklah persegi. Nah, kita kenal makanya deret ini membentuk persegi. Gini, Mas. Jadi ini seperti seperti hal yang dimodifikasi gitu. Tapi tanpa menghilangkan esensi. Tanpa menghilangkan esensinya. Betul, dan lebih diketahui arah barat, timur, laut, selatan gitu ya, gampangnya itu. Nah, kalau tadi disebut bahwa pusat dari kosmik itu, dunia itu, bahwa pusatnya di Meru. Meru itu apa? Meru itu adalah Candi Inti. Iya. Candi Induk itu adalah Merunya. Nah, di sini dikelilingi oleh 7 samudera dan 7 benua. Yang bisa kita lihat bahwa kalau kita urutkan, itu 7 samudera itu apa? 7 samudera itu gangnya, Mas. Langkannya. Jadi ini kan kalau kita lihat kan candi, kemudian ada dikelilingi jarak antara candi-candi baik itu perwara, pengapit ataupun candi inti itu kan ada gangnya, selasarnya. Itu adalah samudera. Lah, benuanya apa? Benuanya adalah candinya. Kalau kita lihat dari candi induk, kemudian ada 4 keliling candi perwara. Lah, 2 ini adalah pagar langkan. Ini adalah pagar luar, di sana ada pagar inti. Nah, itu adalah benua. Jadi emang bukan cocok logi semuanya. Enggak, semuanya sudah dihitungkan. Hitung-hitungan iya, gitu bentuknya kalau kita lihat di sana mungkin bisa nanti diskesakan itu bentuk dari konsep Meru dan Mandala itu, Merunya. Nah, di luar dari 7 samudera dan 7 benua itu ada 4 benua lagi. Salah satunya yang di selatan itu adalah benua yang ditinggali manusia atau disebut Jambudwipa. Di sini adalah Candi Lumbung. Nah, di sebelah sana ada Candi Lor. Di sebelah barat ada Candi Kulon. Dan di sebelah timur ada Candi Gana. Nah, ini kesemuanya menghadapnya ke arah timur. Nah, dari mata angin itu ada tempat bersemayam para dewa. Gitu. Iya, betul. Baik, Om, seru banget ternyata teman-teman. Jadi bukan cuma asal cocok logi ya Om ya antara keadaan dunia saat itu dan pembangunan candi, tapi memang dari pembangunan candi pun punya makna-makna tertentu dan yang pasti kaitannya nggak cuma tentang supernatural tapi spiritual juga gitu ya Om ya. Nah Om, kalau Candi Sewu sendiri itu emang bertujuan dibangun buat apa sih Om? Iya, di sini tentunya bercorak
Buddha ya. iya. Iya, jadi memang kita lihat ada 3 masa pembangunan. Jadi di tahun 782 itu masa pertama pembangunan, tentunya setelah tadi kita sampaikan bagaimana metodenya untuk surveinya, baru kemudian adalah metode konstruksi pembangunannya. Yang unik di sini sebenarnya sebelum jadi batur ya atau lapik ya, kaki candi itu di tengahnya sebenarnya ada, kalau kita sebut itu seperti ini Mas, batu bata untuk komponen tengah. Baru itu disusun, dibangun, di atasnya baru ada asana. Nah, di sini adalah Padmasana yang dudukan yang besar untuk nanti akan diletakkan arca Manjusri di situ. Gitu. Ini tahap pertama. Kemudian tahap kedua 782 hingga 792 itu bangunannya inti. Nah, baru ketiga ini perluasan gitu ya. Nah, dari tadi kita menceritakan tentang Manjusri. Sebenarnya Manjusri itu adalah seorang bodhisattva. Jadi bodhisattva ini siapa gitu, apa gitu ya. Jadi bodhisattva ini seseorang manusia yang mencapai tingkat kebudaan gitu dan sudah diizinkan mencapai nirwana, tetapi karena welas asihnya bodhisattva ini tetap tinggal di bumi gitu. Manjusri ini tetap tinggal di bumi gitu untuk memberikan pencerahan agar orang-orang atau manusia-manusia lain itu mencapai tingkat yang sama. Jadi contoh Om ya. Jadi contoh iya. Nah, ciri-ciri dari Manjusri ini kalau kita lihat bahwa seseorang yang bersila duduk bersila bermuka satu gitu ya. Biasanya tangan kiri itu di sini ada Padma atau teratai. Nah, tangan kanan itu biasanya nanti seperti memberikan Verada. Verada itu memberikan anugerah. Jadi posisinya begini posisinya. Gitu, dan di atasnya ada pustaka. Nah, pustaka itu adalah buku. Nah, buku ini lebih mengarah pada Prajna Paramita Sutra. Apa itu Om? Ya, Prajna Paramita Sutra itu adalah kitab pencerahan untuk hidup manusia. Jadi Manjusri ini juga terkadang ditujukan untuk membasmi, kalau kita sebut itu untuk membasmi kebodohan gitu, mencerahkan orang gitu. Jadi mengenaikan itu. Nah, biasanya di atas itu ada bulan gitu. Ada bulan, terus kemudian duduk di atas asana gitu ya, teratai. Namun yang membedakan kalau di Jawa itu ternyata seniman-seniman pada waktu itu juga menerapkan modifikasi klasik gitu, modifikasi setempat. Jadi tidak serta-merta meng-copy paste gitu ya. Bulan sabit ini ya, bulannya itu dibentukkan dalam simbar bulan sabit di belakang. Gitu. Itu ada di relief ya Om ya? Iya, salah satunya yang berbentuk begini membawa nganu biasanya begini. Atau di sini ada saya lupa senjatanya apa ya biasanya, karena itu pemberi ini untuk pembasmi kebodohan. Dan ada buktinya ada apa tadi, pustaka yang itu adalah Prajna Paramita Sutra. Jadi bentuknya seperti ini, biasanya duduk bersila bentuknya seperti ini. Memberikan Farada itu ya. Ini. Nah Om, ini mungkin pembahasan terakhir dari Candi Sewu ya. Jadi teman-teman, Candi Sewu ini masih menyimpan banyak misteri. Mungkin kita bahas sedikit-sedikit di sini Om ya. Gitu. Jadi yang pertama itu Candi Sewu itu masih belum tahu Om pembangunannya itu, nggak ada di prasasti itu bangunannya seperti apa sebenarnya. Makanya Candi Sewu itu selalu dikaitkan dengan Roro Jonggrang juga katanya. Seperti itu. Menurut Om gimana Om? Iya, sebenarnya itu kalau pengkaitan ini kan berkaitan dengan hikayat lokal ya Mas ya, yang dimana itu mitos, tapi itu tentunya ini menjadi seperti sumber sejarah sekunder. Dan itu tidak bisa dijadikan acuan untuk primernya gitu. Jadi hanya untuk bumbu lah gitu. Karena namanya Candi Sewu itu ya 1000 itu tadi. Yang dikenal adalah 1000 candi. Di Prambanan sendiri juga tidak sampai 1000, di sini juga tidak sampai 1000. Dan Candi Sewu ini adalah candi Buddha terbesar kedua secara monumen Borobudur. Oke. Gitu. Nah gitu. Dan yang kedua nih Om, itu ini loh, ada dua sosok mengerikan. Dua rapala itu ya. Dua rapala itu menjadi sosok yang mengerikan gitu loh Om. Jadi disinyalir juga memiliki energi khusus atau bahkan katanya sebenarnya ada makhluk di situ yang menaungi juga. Iya. Ini acara Dwarapala ya. Arca Dwarapala ini atau Arca Gopala itu kanan kiri Mas. Jadi sepasang yang sana itu Cingkolo Bolo, yang ini Bolo Buto namanya.
Cingkolobolo, Heeh. Bolo Buto. Iya, ini sepasang sebagai penjaga dan tolak bala. Tetapi yang unik di sini walaupun bertaring, kemudian ada kelat Gada juga ya. bergada ini kelat ular, Hmm. berkalung ular, apa ini ikat pinggangnya ular, bawa keris ini. Oh, heeh. Tapi itu nggak terlalu serem sebenarnya, dia masih halus. Dan ini sering terdengar suara gamelan di malam-malam tertentu. Nah, beliau dua rapalannya ini kadang keluar. Keluar? Iya, Joget? joget, iya. Secara ilusi optik ya. Heeh. Dan entitas dalamnya memang keluar, Mas, karena dalam pembuatannya ini kan dibuatnya tidak di sini. Jadi ada satu pabrik ya pembuat arca yang lokasinya tidak jauh dari sini. Untuk detailnya sebenarnya kita bahas juga di obrolan santai. Itu. Nah, dalam pembangunannya itu juga dihadirkan entitas astralnya untuk jadi model untuk pemahat itu. Jadi diisikan di batunya. Dan ini monolit, jadi satu kesatuan batu, tidak ada sambungannya. Oh, Gitu. jadi emang khusus omnya dan pasti punya energi yang misterius juga Iya, tadi. iya, memang bawaannya dari tempat produksinya sana gitu. Udah berisi om ya, Udah nggak berisi, sembarangan iya. teman-teman. Dan yang ketiga, ini menurutku teman-teman juga harus datang ke sini ya. Nanti acara telusur malam juga atau mau sendiri datang ke sini, itu ada relief-relief misterius om. Iya, Terutama seseorang yang berjanggut panjang. Itu juga masih simpang siur ya om ya, maksudnya. Iya. Masih kita belum tahu nih tentang apa sebenarnya Candi Sewu ini isinya gitu loh om. Iya, iya, dan memang kalau kita membicarakan tentang sejarah itu akan terus berkembang, Mas. Kemungkinan juga akan ada tambahan-tambahan selain dua prasasti yang kita bahas tadi, mungkin prasasti lain yang menceritakan tentang Manjusigra ini. Iya, di makanya kita sangat tunggu banget ya. Iya. Bagaimana sebenarnya Candi Sewu itu seutuhnya gitu om Contohnya, ya. iya, dan ini sedikit gambaran cerita ya bahwa posisi tanah ini sebenarnya lebih tinggi. Itu kalau kita lihat ini yang tadi saya ceritakan ini, jadi dia lebih tinggi. Jadi sebenarnya ini terpendam dulu. Jadi ketika siapa yang menemukan pertama itu juga masih belum diketahui, tapi H.C. Cornelis pada tahun 1807 sebenarnya sudah mensketsakan itu dan termuat ya dalam History of Java-nya Raffles tahun 1817 itu tentang posisi candi ini gitu. Dan itu kalau kita lihat susunan tanah itu lebih tinggi, Mas, kurang lebih ya 1 meter lah di atas. Jadi bisa disampaikan bahwa ketika terjadi gempa bumi ini runtuh baru tertimbun muatan vulkanik gitu. Bisa kemungkinan lebih dalam ya om ya. Dan juga kalau kita lihat di dalam ada penambahan di relung. Jadi pada awalnya adalah arca-arca itu ditempatkan dalam posisi berdiri seperti ini, kemudian ditambahkan relung untuk posisi arca duduk. Jadi ada modifikasi yang ada di masa waktu itu. Ya, tapi tidak menghilangkan esensi sebenarnya kan om. Iya. Oke, dan yang terakhir teman-teman misterinya adalah belum selesai, lihat teman-teman bisa lihat itu masih ada scaffolding dan lagi disusun juga Iya, itu om iya, ya. iya, susunannya masih, dan itu kemungkinan juga masih belum ketemu, hilang atau zaman dulu pernah dijarah atau juga jadi batu pondasi bangunan. Sebelumnya kita ceritakan kan waktu zaman kolonial ya, ada pembangunan pabrik gula misalkan atau rumah-rumah warga, atau waktu untuk ganjel. Ini kendaraan yang dulu dipakai untuk ke pasar itu jadi berserakan, Mas, dan memang targetnya di beberapa tahun itu 1 apa 2 itu dalam pemugaran, dan itu disebutnya batu pencari jodoh. Jadi puzzle-puzzle itu masih perlu dirangkaikan lagi gitu. Iya. Mungkin cukup om? Iya, mungkin cukup ya kita cerita tentang Candi Sewu, atau dalam nama aslinya ya itu adalah Manjusrigra. Itu. Dan mungkin akan ada tambahan-tambahan tentang sejarah pada berikutnya karena sejarah itu selalu berkembang dan bercabang. Betul. Gitu. Ya, Ya, let's go. ya, terima kasih tentunya untuk semuanya, terutama teman dan Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga kita bermanfaat. Tetap dukung tim KTJ dan juga Opsan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng share sebanyak mungkin. Dan jangan lupa tetap ikuti terus, follow IG KTJ, IG saya, teman-teman semua, Mas Ame juga, untuk telusur malam. Betul. Nanti kapan, di mana gitu ya, nanti akan terus. Dan kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.